Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu tentang perkembangan jiwa beragama masa anak-anak. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik. Dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi meluas, dan sebagainya. Perkembangan merupakan perubahan psikosifik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam rangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya, konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Pada masa remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid, yaitu menstruasi pertama bagi wanita, dan mimpi para pria atau pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula sesudah 13 tahun dan ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Dalam realitasnya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seseorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa atau masih imatur. Umur kalender atau umur seseorang belum tentu sejalan dengan kedewasaan kepribadiannya, kematangan mental atau kemantapan kesadaran beragama. Banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender, namun kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula remaja berumur di bawah 23 tahun telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup, dan juga keadaan lingkungan sosial budaya. Tahapan periodisasi manusia. Yang pertama, tahapan asupan 0-2 tahun atau disebut fase neonates mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini, proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengikomahkan di telinga kanan dan telinga kiri. Melakukan akikah sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak. Member nama yang baik, membiasakan hidup bersih, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan baik atau thayyib. 2. Tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera 2-12 tahun atau disebut fase anak-anak, yaitu mulai dari masa neonates sampai pada masa polusi, yaitu mimpi basah. Pada masa ini, anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 3. Tahap membentukan watak dan pendidikan agama yaitu 12-20 tahun atau disebut fase tamyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, atau disebut juga fase balik, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Fase ini ditandai dengan dua hal, yaitu pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Selain itu juga adanya perubahan biologis yang drastis seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa, meskipun taraf kematangan jiwanya belum mengimbanginya.
4 yaitu tahap kematangan yaitu 20-30 tahun. Tahap ini anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. 5. Tahap kebijaksanaan 30 sampai dengan meninggal. Fase ini mereka telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengingatkan mereka agar berkenan sedekah dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu dimarbaktikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Fase perkembangan anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup seseorang. Selanjutnya itu perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. The fairy tale stage, yaitu tingkat dongeng. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi, hayalan, dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama daripada isi ajarannya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Dengan caranya sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologisnya. Pernyataan dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan, tapi penuh arti teologis. Yang kedua yaitu the realistic stage, yaitu tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. A. Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. B. Konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan C. Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. A. Fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis ruhani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas Tuhannya. B. Fase bayi.
Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak, namun isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti mendengarkan azan dan iqomah saat kelahiran anak. Selanjutnya yang C, fase kanak-kanak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya kepada Tuhan. Anak pada kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Akan tetapi disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. D. Masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek yang lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang setiap harinya. Selanjutnya yaitu unreflektif, yaitu kurang mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada anak berusia 12 tahun sejalan dengan perkembangan moral. Egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak usia 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Pada usia 9-12 tahun, ide tentang doa sebagai komunikasi antara anak dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang tertuju pada orang lain yang bersifat etis. Antromorfis. Konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalamannya. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pertanyaan anak mengenai bagaimana dan mengapa biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Salat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan, yaitu artinya tidak asing bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu imitasi. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting. Pendidikan sikap religius anak pada dasarnya tidak berbentuk pengajaran, akan tetapi berupa teladan. Kemudian rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini, orang tua dan guru agama mempunyai peranan sangat penting akan hal tersebut kepada anak-anaknya. Slide selanjutnya yaitu prinsip pertumbuhan anak dan bimbingan anak. Prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instiktif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua, prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Prinsip eksplorasi, kematapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih setiap hari. Adapun faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama.
Yang pertama, faktor internal, yaitu dalam diri atau bawaan. Manusia yang dalam hal ini adalah memiliki fitrah agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya. Zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi pada agama untuk anak didik. Yang terakhir yaitu keluarga atau training center bagi penanaman nilai-nilai perkembangan fitrah atau jiwa beragama anak. Yang pertama, menjadi orang patut diteladani dan jadi model. Yang kedua, memberi perlakuan yang baik. Yang ketiga, membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin itu aja materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.